dirahmati Allah. Kajian kita di bab tauhid ini kita akan membahas tentang kesetiaan kepada Allah. Di Al-Baqarah ayat 22 Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu menduakan Allah. Ini bahasa yang paling gampang. Jangan sekali-kali menduakan Allah. Sebab ketika Allah diduakan, berarti ada saingan. Betul apa tidak? Seorang istri yang diduakan, berarti ada saingan istri. Betul apa tidak? Ibu-ibu, mau nggak diduakan? Oh, menungsa saja tidak mau diduakan. Lah apalagi Allah. Betul apa tidak? Nah, syirik itu artinya menduakan Allah. Loyalitasnya tidak tunggal kepada Allah, tetapi kadang loyal kepada yang lain. Sama, cintanya tidak tulus, tidak murni kepada istrinya. Karena istrinya lebih dari, gak mau ya? Siap. Itu. Jadi sederhana memaknai syirik itu adalah menduakan. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Nah, di sini jangan sekali-kali kau menduakan Allah. Allah punya andad, punya saingan. Jadi kalau sudah bicara loyalitas tunggal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh para nabi itu diberi informasi oleh Allah tentang syirik itu apa. Ini sering saya sampaikan dan berkali-kali perlu saya sampaikan biar kalian tahu. Jadi syirik itu terkait dengan kesetiaan. Ada seorang majikan, seorang tuan yang punya pembantu, punya budak di zaman itu. Kewajiban budak adalah mengabdi kepada majikannya. Wajar. Sama kita sebagai hamba juga berkewajiban mengabdi kepada yang menciptakan kita. Sama seorang pembantu juga mengabdi kepada majikan, sama. Hanya porsinya berbeda. Ini duniawi, sedangkan penghambaan kita adalah urusan rohani. Tetapi sekali-kali ada enggak seorang pembantu yang tidak loyal pada majikannya? Ada apa tidak? Itu namanya syirik. Kalau kepada Allah, ada seorang hamba kok tidak loyal kepada Allah, tidak setia kepada Allah. Itu ibarat seorang pembantu yang tidak setia kepada majikannya. Kira-kira kalau panjenengan punya pembantu seperti itu, mau dipertahankan atau dipecat? Oke. Nah, kalau ada seorang hamba yang tidak loyal, yang tidak setia kepada Allah, sebaiknya dipecat apa dibiarkan? Itu gambarannya seperti itulah, biar lebih mudah. Karena kalau syirik diartikan yang macam-macam malah tambah bingung. Tapi ketika syirik diartikan kamu tidak setia kepada Allah, itu syirik namanya. Itu lebih gampang. Nah, di sini disebutkan jangan sekali-kali kamu menduakan Allah. Artinya jangan sekali-kali kamu tidak setia kepada Allah. Maka tadi digambarkan syirik itu, ketidaksetiaan itu seperti seorang majikan yang punya pembantu, majikan yang punya budak. Apa kata majikan? Wahai budak, wahai pembantuku, pekerjaan kamu itu apa? Ngurus rumah sing beres. Pekerjaannya diberesi. Nanti kalau sudah beres, laporkan kepada majikan. Begitu ya Bu ya? Ternyata ini pembantu, ini budak, orang gelem ngurus rumah, semua pekerjaannya kocar-kacir. Malah dia dolan baik nanggone tanggane. Itu gambaran orang yang tidak setia, pembantu yang tidak setia. Sama seorang hamba yang tidak setia kan punya kewajiban mengabdi kepada Allah, punya kewajiban melaksanakan pekerjaan Allah, apa salat. Oke? Puasa Ramadan. Oke?
Itu kewajiban hamba kepada Allah. Kon sholat ora gelem, malah kelayaban bae. Kon puasa ora gelem, malah makan bae. Itu artinya sama seperti seorang pembantu yang kelayaban bae ora gelem melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pembantu. Kira-kira Allah kalau begitu baiknya orang ini dimatikan atau dihidupkan? Oke, itu gambaran. Ya sekali-kali ketika kita itu tidak setia kepada Allah, itulah syirik, tergantung nilai kesetiaan, nilai ketidaksetiaan. Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita, iryul islami wa qawaiduddin thalathatun. Urat nadi Islam dan yang mendasari agama itu ada tiga, Pak. Syahadah, as-salah, wa saumu Ramadan. Poma di poma, wong Islam tidak bisa meninggalkan tiga perkara ini. Satu, syahadah dengan segala konsekuensinya. Karena itu adalah kalimat tauhid. Yang kedua, sholat. Tidak ada tawar-menawar. Yang ketiga, puasa Ramadan. Itu tidak bisa ditawar, Pak. Sholat, puasa Ramadan, dan syahadah itu sendiri tidak bisa ditawar. Itu harga mati, Pak. Kalau selain itu, harga transaksi. Paham ya? Selain syahadat, selain sholat, selain puasa Ramadan, harga transaksi. Contoh, haji. Haji itu harga mati atau harga transaksi? Transaksi. Yang tidak bisa bertransaksi 1 juta, ya orang bisa makan gaji. Kan begitu. Meskipun sekarang katanya, insya Allah harganya turun lagi katanya. Katanya, oh turun dari pesawat ke darat. Dan sekedar informasi, kami sudah melayangkan surat ke Pak Dahnil selaku Wamen urusan haji. Mudah-mudahan ini tanggal 16 November bisa hadir di Cilacap dalam acara pengajian akbar. Mudah-mudahan, karena kemarin yang pertama gagal ngundang Pak Haidar membalesi nuwun sewu PDM, Pak Haidar tidak bisa hadir di tanggal 16 November. Saya cari alternatif. Dahnil, untuk kamaring Cilacap. Kira-kira bisa orang-orang ngerti yo. Konek Dahnil orang bisa tawala. Terus pokoknya selain Pak Mukti lah, keseringan Pak Mukti. Yang penting kelasnya menteri. Insya Allah. Mohon doa panjenengan nanti di acara Milad Muhammadiyah tanggal 16 November. Insya Allah. Sekaligus pengajian prahaji. Nah, nanti kan kita punya jaringan. Gitu. Jelas nggih, Bung, ya? Syirik itu apa? Ketidaksetiaan. Tidak loyal. Kepada Allah harus loyal. Gitu. Jangan seperti gambarannya seorang pembantu yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah dan yang lain-lain. Tentu majikannya marah-marah. Ya untung Allah masih kasih umur kita. Maksudnya kalau taubat, itulah syirik. Maka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kamu sadar itu. Nah, dalam kaitan ini banyak hal yang sering ditentang oleh hamba-hamba manusia ketika Allah membuat satu keputusan. Jangan sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Seorang sahabat Abdullah ibnu Abbas yang memang terlahir menjadi seorang mufassir sahabat. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi itu terlahir ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli tafsir dari kalangan sahabat. Jadi kalau sudah bicara tafsir Ibnu Abbas ya sudah. Sahabat lain semuanya diam.
karena menganggap dirinya adalah sebagai ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah, ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas memberikan komentar, al-andad wasyirku. Oh, yang disebut kamu jangan menyebutkan Allah, artinya kamu jangan terlibat dalam dosa syirik. Dosa syirik itu apa? Jangan sampai menduakan Allah. Kesetiaan kita hanya kepada Allah. Sekali-kali ada dua perkara yang bertentangan. Allah maunya sholat, sedangkan bisnis maunya nanti dulu. Nah, kira-kira mana yang diduakan? Kira-kira mana yang diutamakan? Allah maunya sholat karena memanggil hayya 'alas shalah, tetapi dunia mengatakan nanti dululah. Ini lagi rame. Dunia dulu ya. Nah, kalau begitu kesetiaannya kepada dunia atau kepada Allah? Nun sewu itu syirik, Pak. Meskipun tingkatannya berbeda, beda. Itu yang digambarkan oleh Allah melalui lisan para nabi dan seluruh para nabi konsepnya sama. Jika kamu setianya terbagi, tidak murni kepada Allah, itulah syirik sebenarnya. Jadi enggak cuma yang om dan hanya itu. Tetapi nyata-nyata dalam hal kesetiaan itu juga dianggap sebagai penyekutuan kepada Allah. Tapi memang agak berat ya, mendahulukan kepentingan Allah itu agak berat. Satu, bisa mengurangi pendapatan. Yang kedua, dewekan. Sing orang nguati dewekan. Kancane pada ngalor kabeh, dewekan kon, dewek maring ngidul kuwi sing abot. Engko dikira ora melu kanca. Tapi itu tantangan. Itu tantangan. Inilah. Maka Ibnu Abbas memberi komentar, al-andad wa asyirku. Kalau kamu menciptakan saingan, berarti kamu menciptakan loyalitas kepada selain Allah. Saat itulah sesungguhnya terlibat dalam perkara syirik. Kata Ibnu Abbas, akhfa min dabibin namali ala sofatin sauda fi dhulumatil lail. Syirik itu lebih samar jika dibanding dengan merayapnya semut hitam di batu hitam di tengahnya malam. Itu lebih. Dengan tidak akan pernah bisa lihat semut hitam berjalan di batu hitam di tengahnya malam. Nggak akan pernah lihat. Nah, syirik lebih lembut dari itu. Jadi kelihatannya memang mustahil kalau manusia tidak terserempet syirik. Itu mustahil. Pasti tersempet syirik pasti. Persoalannya adalah mau membersihkan apa tidak. Maka ada doa spesifik. Allahumma inni a'udzubika min syirka bika syai'an wa la a'lam wa astaghfiruka min dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan Engkau ya Allah dari dosa syirik. Sebab begitu samarnya, begitu lembutnya ketika merasuk ke jiwa manusia. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Sampai ada doa khusus tentang masalah ini. Mengantisipasi daripada syirik mungkin terjadi dalam karena menurut Ibnu Abbas itu lebih lembut merasuknya ke dalam hati manusia dibanding dengan tadi apa? Semut hitam yang berjalan di batu hitam di tengahnya. Luar biasa. Seperti ucapan begini, kata Ibnu Abbas, hati-hati kamu kalau ngendiko ya. Wahayataka ya fulan. Demi engkau dalam hidupku, wahai saudara. Demi engkau. Ada enggak orang mengatakan begitu? Kalau bukan karena engkau,
tentu aku tidak mau melakukan ini. Ada nggak yang seperti itu? Ada apa tidak? Kemutan saat bercinta ini. Itu ngeri, Pak. Kata Ibnu Abbas, ucapan seperti itu mengandung unsur syirik. Hebat enggak? Ngeri enggak? Kalau bukan karena engkau, atau ucapan lain, untung ada saya. Pernah enggak kata-kata seperti itu? Hah? Untung ada saya. Untung ada kamu. Coba kalau nggak ada kamu, habislah rumahku terbakar semuanya. Ada nggak ucapan seperti itu? Itu syirik, Pak. Itu syirik. Menafikan peranan Allah. Orang Arab mengatakan, untung ada penjaga rumah. Apa? Anjing katanya. Laula kulaibatu hadzal atana lusus. Untung ada anjing di rumah saya. Kalau nggak ada, habis rumahku kecurian. Ada nggak ucapan seperti itu atau senada dengan itu? Itu syirik, Pak. Kamu nggak inget ya saat itu. Untung saya menolong kamu saat itu. Kalau nggak habis kamu. Pernah nggak? Ada nggak ucapan seperti itu? Itu syirik, Pak. Itu syirik. Hati-hati. Karena dalam ucapan itu menafikan peranan Allah. Seakan-akan kau, seakan-akan aku, seakan-akan si A, seakan-akan si B, seakan-akan anjing yang menyelamatkan. Bukan Allah. Assalam. Itu asmaul husna. Berarti Allah penyelamat. Kok bisa-bisanya mengatakan kalau tidak ada kamu tidak selamat. Loh. Jelas ini Bapak Ibu? Mau diulangi ucapan seperti itu? Enggak kan akan kemutan. Akeh orang kemutan. Terima kasih Jok. Untung ada dokter. Kalau enggak anakku sudah kayak apa. Wih. Dokternya bergenggeng. Saya yang menyelamatkan kamu. Itu dosa syirik. Karena apa? Ingat yang menyelamatkan manusia siapa? Allah. Peranan dokter membantu kita. Posisinya di bawah. Ini seorang mufassir sahabat yang berkomentar seperti itu. Hati-hati itu ucapan seperti itu. Walaulal baktu fiddar latan lusus. Untung minggu banyak. Nek orangnya banyak dan tahu banyak Pak? Apa soang ya? Itu kan kalau ada orang datang kan langsung wah, wah, wah. Untung anak soang. Kalau nggak ada soang, habis ini rumah kecurian. Jadi soang lebih hebat daripada Allah. Hati-hati bang. Ketone tamu baik betul. Itu. Wa qaulur rajuli li sahibihi atau seseorang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, aduh, seperti apa nasib kita? Ada nggak ucapan seperti itu? Syirik itu. Syirik. Hati-hati Pak. Ini komentar seorang sahabat besar. Siapa namanya? Abdullah ibnu Abbas. Dalam rangka menafsiri
Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, kita jenengan menyelamatkan. Ya, tetapi jangan lupakan peranan Allah Subhanahu wa taala. Posisikan manusia di bawah Allah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Kemudian kau hadir di situ. Artinya manusia itu peranannya di bawah Allah, yang menyelamatkan Allah. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Dokter. Alhamdulillah atas keselamatan dari Allah dan terima kasih Pak Dokter. Dokter sudah membantukan. Jangan mengatakan untung ada dokter. Itu memberi kesan bahwa penyelamat itu bukan Allah tapi seorang dokter. Pak, nyung keceletot, Pak. Ya, kalau tahu keceletot enggak? Nah, teh ke nah, Sundana naon keceplosan. Kan ada orang kalau sudah karena keceplosan tidak berdosa. La yu'ahidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Walakin yu'ahidukum bima aqaddumul ayman. Jadi Allah tidak akan menghukum orang yang keceplosan dalam bersumpah atau yang lain-lain. Karena namun saking bahagianya keceplosan, tapi dia tidak sadar dengan ucapannya. Itu tidak akan spontanitas. Biasanya menunjukkan spontanitas sampai-sampai dia mengatakan salah. Begitu. Rahu Ibnu Abi Hatim. Itulah kisah. Itulah cerita bagaimana orang dinyatakan telah melakukan menduakan Allah. Dalam bahasa kajian tauhid namanya syirik. Jadi menduakan Allah dalam hal kesetiaan itu adalah syirik. Karena yang perlu disetiani hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillahi faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah menggunakan kalimat selain Allah itu sungguh telah kufur dirinya, syirik dirinya. Contoh, demi Allah, demi Rasulullah. Ada nggak ucapan seperti itu? Ada apa tidak? Itu kalimat qasam yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Karena yang namanya halaf, sumpah itu hanya satu kata, Allah saja. Demi Allah. Ya, tidak boleh. Ini hadis mengatakan barang siapa yang bersumpah menggunakan kata-kata selain kata Allah, itu apa kafaro? Dia dikatakan kafir, syirik kepada Allah. Padahal ucapan itu hampir mayo demi Allah, demi Rasulullah. Sudah tidak ada tulisan seperti itu. Hanya demi Allah saja. Demi Allah. Tok. Tidak ada demi Rasulullah, tidak ada demi kau. Ngeri kan? Tuh, deneng yang mengucapkan seperti itu seorang ustadz besar. Ya mau besar mau kecil, kalau syirik ya syirik saja, Pak. Betul apa tidak, Pak? Kita tidak mengatakan ustadz ini terkenal apa tidak, besar apa tidak, kesohor apa tidak. Yang namanya syirik tadi kan diibaratkan seperti semut hitam, nah berjalan di batu hitam, di tengahnya. Jadi setiap orang, apakah orang besar, orang kecil, orang pintar, orang bodoh, punya potensi dirasuki oleh syirik.
Ini yang mengatakan ini ulama besar Pak, demi Allah, demi Rasulullah. Ulama besar juga manusia, berpotensi disusupi oleh syirik. Maka kita harus belajar konsepnya. Ucapan sumpah itu hanya digunakan menggunakan kata-kata Allah. Demi Allah. Lu deneng Al-Quran mengatakan wassama'i wattariq. Apa artinya? Demi langit, demi siapa yang mengatakan wassama'i wattariq demi langit, demi enggak ada. Seluruh tafsir mengatakan demi Allah yang menciptakan langit dan itu penerjemahan yang kacau balau ketika wassama'i wattariq demi langit, demi itu ada. Itu demi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Loh, kalau begitu penerjemahan itu bisa keliru. Ya jelas keliru. Maka kita kembalikan pada tafsir yang sebenarnya. Masih banyak kok kata-kata seperti itu. Walaili idza yaghsha. Diartikan demi malam ketika menggelapkan. Bukan demi malam, demi Allah yang telah menciptakan malam yang gelap. Wan nahari idza tajalla. Demi Allah yang telah menciptakan siang dan memancarkan. Tajalla itu muncul. Itu. Monggo ini tafsir-tafsir perlu dikembalikan pada porsi yang sebenarnya. Karena ayat hadisnya mengatakan barang siapa yang bersumpah menggunakan kalimat selain Allah, hukumnya kafir. Jadi hanya boleh dengan satu kalimat demi Allah, tidak ada yang lain. Demi Rasulullah tidak dibenarkan. Karena di sini sudah dikatakan oleh Rasul sendiri. Jelas ya? Ingat-ingat itu. Kemudian Ibnu Mas'ud. Nah, kalau tadi Abdullah ibnu Abbas, sekarang Abdullah ibnu Mas'ud. Apa bedanya? Kalau Abdullah ibnu Abbas sepupu Nabi dan ditakdirkan menjadi ahli tafsir dari kalangan sahabat. Tetapi kalau Abdullah ibnu Mas'ud bukan sepupu Nabi, sahabat besar Nabi yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli fikih di kalangan sahabat. Sama-sama orang pintar, mingkibari sahabat, sama-sama masuk sahabat yang besar, pembesar sahabat, tapi isnya berbeda, kompetensinya berbeda. Apa kata Ibnu Mas'ud? La an ahlafa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahla bi ghairihi sadiqan. Kalaupun aku harus memilih bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah, tetapi aku menselisih sumpahku sendiri, itu lebih berharga daripada aku bersumpah dan aku melaksanakan sumpah itu tapi menggunakan kalimat selain kalimat Allah. Contoh begini, demi Allah lah, ya, demi Allah nyong arep aweh mengkoe satu nyong ngelombu orang tidak aweh, itu lebih berharga daripada demi Rasulullah nyong arep aweh karo kowe 100 nyong aweh temenan. Paham maksudnya Pak? Kalau harus memilih dan resikonya lebih kecil yang awal. Demi Allah nyong arep aweh 100 tapi nyong ngelompok. Itu resikonya lebih kecil daripada demi Rasulullah nyong arep aweh 100 dan nyong aweh. Karena yang pertama dosa, yang kedua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Ini komentar siapa?
Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dalam kaitan ini masuk hadis namanya hadis mauquf karena disandarkan kepada sahabat. Ini tentang bab tadi itu. Nah, sehingga dalam kaitan masalah bersumpah hati-hati, karena ada sumpah yang mengandung kekafiran, ada sumpah yang mengandung syirik, dan ada sumpah yang shodiqan yang dikatakan bersih oleh Allah. Nah, semua ini dalam rangka apa? Terhindarnya dari bahaya bahasa syirik, bahaya syirik. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, ini kisah, bukan kisah, ucapan seorang sahabat lain. Ini juga Hudzaifah Al-Yamani, itu termasuk juga kibarus sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengarkan baginda Nabi berujar begini, la taqulu ma sya'allah wa sya'aflan. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, itu tidak boleh. Kan begitu ya ucapan. Coba kalau bukan karena Allah sama kamu, mungkin maksudnya kepengen mengucapkan terima kasih kepada seseorang, tapi posisinya digandeng. Kalau bukan karena Allah dan kamu, berarti kamu ini sejajar dengan Allah. Paham maksudnya? Lalu gimana kalau terima kasih, Pak? Kalau bukan karena Allah dan terima kasih atas bantuan kamu. Beda, Pak. Beda, Pak. Terima kasih ya. Karena malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih sama orang, dia juga tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih. Bukan peranan, bukan manusia ini sejajar dengan Allah. Terima kasih ya, kamu bantu saya. Itu berbeda dalam konteks. Kalau bukan karena Allah dan kamu, dengan orang mengucapkan Allah bukan karena Allah dan terima kasih ya kamu membantu saya, itu berbeda, beda jauh. Nah, Nabi mengatakan jangan sekali-kali mengucapkan kalau bukan karena Allah dan kamu. Meskipun kita tahu kamu itu telah membantu saya, tapi tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ungkapan-ungkapan apa yang tadi kita baca dari itu adalah menafsiri terhadap Al-Baqarah ayat berapa tadi? Jangan sekali-kali kamu itu menduakan Allah dalam segala hal, dalam eksistensi Allah, dalam hal kesetiaan kepada Allah. Jangan sekali-kali. Allah harus di nomor satu. Karena kalau sampai terjadi ada menduakan loyalitas, menduakan kesetiaan, ya berarti sama dengan menduakan Allah atau syirik kepada Allah. Hadisnya sudah kita baca terkait dengan masalah peranan manusia, ya manusia punya peran besar, ya, tapi jangan disejajarkan dengan Allah karena wassalam, Allah itu adalah sang penyerang. Wa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan aku. Terima kasih ya dok. Kalau bukan karena Allah yang menyembuhkan aku dan aku
berterima kasih kepada dokter yang telah membantu. Itu posisinya. Ini berbeda. Ya ini memang perlu dilatih dan perlu diyakini bersama. Jangan sampai kemudian kita itu berkeyakinan secara berbeda-beda. Apalagi menyamakan Allah dengan makhluknya, termasuk dengan Nabi. Tidak boleh dalam bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Itu ucapan syirik karena telah mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal masalah sumpah demi Allah, dah gitu aja. Nah, ini yang bisa kita kaji pada bab penafsiran surah Al-Baqarah ayat 22. Semoga ini menambah satu keyakinan kepada kita, pemantapan kepada kita. Sekali lagi, masalah syirik itu terkait erat dengan masalah loyalitas, kesetiaan. Dan kita sebagai muslim dituntut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu artinya wahai orang-orang yang beriman, setialah kepada Allah secara murni, secara tunggal. Jangan dicampur-campur kesetiaan kepada Allah. Artinya apa? Bahwa kesetiaan kepada Allah itu artinya bahwa ketika kita mengikuti pendapat siapapun, ya harus pendapat itu sesuai dengan aturan Allah. Itu yang namanya kesetiaan kita kepada Allah. Sampai di sini kajian kita, dan kita masih punya waktu untuk berdiskusi secara panjang lebar, baik terkait dengan bab maupun dengan tema-tema yang lain. Silahkan kalau ada yang mau. Ya, silahkan. Waalaikumsalam.